Baik kakak, kita mulai kegiatan kita pada hari ini. Adakah dari kakak-kakak yang bisa membuka kegiatan kita hari ini? Kak Andri, apakah bisa membuka kegiatan kita hari ini, Kak? Boleh, boleh, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kegiatan kita hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai dengan diawali dengan kegiatan yang baik. Mudah-mudahan kita mendapat berkah dan balasan yang baik pula. Terima kasih, saya kembalikan kepada Kak Dini. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kakak, kita mulai ya kak. Kak, salam. Kak, pada sesi kali ini kita materi tentang modul 1.5 pengembangan kurikulum PJOK.
raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara serta mampu memahami perkembangan. Selanjutnya agenda kita sesi ini. Ini ada agenda backward. Yang pertama backward side. Dibuka. Di sini klik di kolom chat. Kira-kira salah satu sampai 10, seberapa dalam pemahaman satu sampai 10 berapa kira-kira skala pemahaman kakak tentang kurikulum?
Mohon izin ya Kak, kita lanjutkan. Di sini apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silakan Kakak boleh di kolom chat atau klik raise hand-nya Kakak. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah Kakak? Boleh klik raise hand-nya Kakak atau boleh di kolom chat. Silakan Kak Suci. Terima kasih Kak Riri atas kesempatannya. Tujuan pembelajaran PJOK di sekolah mungkin banyak. Salah satunya untuk menyadarkan peserta didik terhadap kesehatan itu penting untuk dijaga. Kemudian juga menciptakan rasa cinta terhadap olahraga dan juga bisa juga dengan pembelajaran PJOK bisa melatih fisik, kondisi tubuhnya dan juga emosionalnya juga bisa kita bantu dalam proses pembelajaran PJOK. Memang pembelajaran PJOK ini kompleks rasanya saat melakukan proses pembelajaran. Tidak hanya fisik saja, tidak hanya kognitif saja, bahkan sikap, perilaku, dan juga emosionalnya juga kita bentuk di dalam proses pembelajaran PJOK. Terima kasih Kak Riri. Terima kasih Kak Suci. Adakah dari kakak yang ingin menambahkan dari pendapat dari Kak Suci? Bagaimana menurut kakak apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah kakak? Ada yang ingin menambahkan dengan kakak? Boleh Kak Andri, open mic Kak. Apa tujuan pelajaran PJOK di sekolah menurut kakak? Terima kasih Kak, mungkin izin menjawab Kak. Saya juga sependapat dengan Kak Suci tentang pentingnya pembelajaran PJOK di sekolah. Di antaranya adalah melalui pembelajaran PJOK siswa diharapkan tumbuh menjadi individu yang sehat, gitu Kak, cerdas dan berkarakter seperti itu Kak. Mungkin itu yang dapat saya tambahkan. Terima kasih Kak. Bisa kedengaran suara saya Kak? Ya. Ya, terima kasih Kak Andri, terima kasih Kak Suci atas jawabannya. Jadi menurut kakak di sini tujuan pelajaran PJOK adanya pelajaran PJOK di sekolah itu untuk bisa meningkatkan kebugaran di sekolah kita terhadap peserta didik dan juga bisa mengelola emosional juga terhadap peserta didik ya Kak. Selanjutnya di sini ada menurut capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka 2024, pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam yang pertama itu mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi dan kreativitas. Yang kedua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Dan yang keempat, menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Kita lanjut. Selanjutnya mari kita berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikut kakak. Silakan tulis di kolom chat atau klik raise hand untuk menyampaikan pendapat kakak sekalian. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan?
Silakan kakak boleh di kolom chat atau klik responnya kakak. Kakak selama ini sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan. Tadi kan kita sudah bahas bahwasanya kakak bilang tadi tujuan pembelajaran itu ada untuk menyehatkan tubuh, kebugaran. Apakah sudah menjadi sebagai acuan bagi kakak selama ini? Kakak silakan klik responnya kakak. Kak Ferry, open mic Kak Ferry. Oke, kita lanjut. Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Ini Kak nggak ada yang bisa menjawab nih Kak. Selama ini sudah memahami dengan baik tujuan pembelajaran Kak dan menjadikannya sebagai acuan. Boleh Kak Julius, open mic Kak Julius atau Kak Lia? Ya, dan Kak Suci boleh Kak? Baik Kak, terima kasih dari pertanyaan Kakak, tujuan pembelajaran. Apa tadi pertanyaannya Kak? Mohon maaf Kak. Apakah selama ini Kak Suci sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Jadi selama ini tujuan pembelajaran itu turunan dari CP ya Kak ya, biasanya kan seperti itu. Jadi di CP sudah ditentukan oleh pemerintah dari kurikulum, kemudian kita turunkanlah menjadi tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran di sini kita turunkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dan juga sesuai dengan sekolah kita masing-masing gitu. Jadi dalam tujuan pembelajaran kita harus membuat rancangan yang benar-benar sesuai dengan kemampuan peserta didik, sesuai dengan apa yang kita butuhkan di sekolah. Sehingga tujuan pembelajaran ini menyangkut ke visi yang ada di sekolah kita. Jadi sinkron dia Kak dari tujuan pembelajaran ini sesuai dengan visi yang ada di sekolah. Jadi sehingga kalau misalnya tujuan pembelajaran di sekolah itu anaknya kreatif, maka kita tekankanlah dalam proses pembelajaran anak itu lebih kreatif lagi dalam proses pembelajaran. Jadi sebagai acuannya ya sesuai dengan kebutuhan dan visi yang ada di sekolah kita gitu Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Suci atas jawabannya. Selanjutnya Kak, di sini Kakak kan sudah menjelaskan tadi tujuannya. Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai Kakak? Dalam konteks kurikulum merdeka? Ya, silakan Kak Suci lanjut Kak. Kalau dalam konteks kurikulum merdeka mungkin tujuan ini sudah tercapai karena dalam proses pembelajaran merdeka ini Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa kita tuh membuat proses pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Jadi kita memfasilitasi dan memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk mengembangkan kemampuan dan minat yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, di dalam proses pembelajaran merdeka inilah kita bisa membentuk karakter, membentuk emosional, dan membentuk rasa
cinta terhadap olahraga dan segala macamnya di kurikulum Merdeka ini bisa kita bentuk. Dan mungkin menurut saya tujuan pembelajaran dalam konteks kurikulum Merdeka sudah bisa menjadi acuan kepada diri kita gitu Kak. Oke, terima kasih Kak Suci. Adakah dari Kakak yang mau menambahkan jawaban dari Kak Suci Kak? Sepertinya Kak yang lain lagi ngajar ya Kak ya. Kita lanjut. Di sini ya Kak, memahami tujuan umum penting sebagai acuan dari memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya dalam PP. Betul yang disampaikan Kak Suci tadi Kak. Selanjutnya, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan maksudnya itu menuju kepada tujuan pembelajaran nggak gitu? Bagaimana memastikannya? Bahwasanya pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Boleh nih Kak Ningsi open mic Kak. Izin Kak Ningsi. Kak Rido open mic Kak. Boleh dong Kak menjawab bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Boleh dong Kak Suci jawab Kak. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajarannya? Karena Kak seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Baik Kak, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Mungkin kita untuk memastikan bahwa itu sudah tepat sasaran mungkin dari penilaian atau asesmen yang kita lakukan, dari penilaian sikap, pengetahuan atau kognitif, dan juga pemantauan terhadap dalam proses pembelajaran tersebut. Jadi sehingga kita kalau dalam proses pembelajaran itu kan ada penilaian awal, kemudian nanti diakhiri dengan penilaian akhir. Nah di situ mungkin saya rasa kita bisa melihat bagaimana tujuan pembelajaran kita ini sudah tercapai apa belum, begitu Kakak. Terima kasih Kak Suci. Selanjutnya, jadi bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran, yaitu Kak di mana adanya proses di asesmen kita lihat. Jadi kita lakukan asesmen awal, nanti akan terlihat ketika kita melakukan di asesmen terakhir, yaitu asesmen formatifnya setiap pertemuan Kak. Jadi kita lihat perkembangan peserta didik kita. Di sanalah kita tahu bahwasanya yang kita lakukan itu menyasar pada tujuan pembelajaran kita hari ini. Lanjut. Jadi dalam proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini ya Kak. Yang pertama, mengidentifikasi capaian pembelajaran. Yang kedua, menentukan metode penilaian atau asesmen. Yang ketiga, merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Jadi nanti Kakak kita akan membuat sebuah modul berdasarkan dari proses backward design ini Kakak. Jadi dari CP itu akan turun menjadi TP, nanti barulah kita mencari asesmennya seperti apa asesmen yang kita berikan. Selanjutnya barulah merencanakan kegiatan pembelajarannya nanti. Di sini ada pesan kunci, backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Kita masuk yang kedua, Kak.
penyusunan program PJOK. Nah, di sini Nah, di sini kita masuk kurikulum berbasis standar. Manakah yang benar definisi di bawah ini, Kakak? Yang pertama ada kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Ini benar atau salah, Kakak? Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Itu benar atau salah, Kakak? Salah. Salah, Kak. Salah. Salah, Kak. Oke, kita lihat ya, itu salah. Selanjutnya yang kedua, Kak. Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Benar atau salah, Kak? Salah. Salah, Kak. Oke, salah ya. Ya, salah. Selanjutnya nih, kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus dipelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Benar atau salah, Kak? Benar. Oke, Betul, ini Kak. benar yang salah. Oke. Terima kasih, Kak. Oke, di sini ada komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksanaan kurikulum Merdeka. Yang pertama, struktur kurikulum. Yang kedua, capaian pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran dan asesmen. Yang keempat, penggunaan perangkat ajar. Yang kelima, kurikulum satuan pendidikan. Lanjut. Kak. Mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Kira-kira apa sih menurut Kak nih? Mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Agar bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira. Kakak dapat menyusun program yang relevan untuk kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Oke. Lanjut. Nah, di sini kita akan berbagi cerita, Kak. Mari berbagi cerita pada saat Kakak menyusun kurikulum PJOK. Nah, ini pertanyaan pertama. Bagaimana Kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Boleh Kakak klik raise-nya, Kakak. Bagaimana Kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Silakan Kak, klik raise-nya Kak. Kak Julius, boleh dong Kak, open mic Kak. Itu sebelumnya mohon maaf Pak, kalau salah mohon petunjuk. Bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Jadi pertama program yang saya buat Kak, berdasarkan yang disampaikan dari awal tadi, berdasarkan CP dulu Kak, saya sesuaikan CP-nya, lalu saya lihat apa-apa saja sarana yang ada di sekolah gitu Pak, saya sesuaikan gitu. Setelah saya mengetahui apapun sarana yang ada, saya kaitkan dengan CP gitu Pak.
harus membuat programnya ke depan. Demikian Kak. Terima kasih Kak Julius atas jawabannya Kak Julius. Selanjutnya adalah kakak-kakak yang ingin menambahkan Kak. Silakan Kak, open mic Kak Ningsi, Kak Resti. Kak yang lain silakan Kak. Izin Kak Riri. Oke, silakan Kak Ningsi. Nah, mungkin kalau untuk penyusunan CP, selain dilihat dari sarana prasarananya Kak, kadang sekolah itu tidak memiliki semua sarana prasarana yang sesuai dengan materi PJOK. Jadi kadang kami juga memodifikasi Kak, apa kira-kira yang bisa kami buat gitu Kak. Begitu kira Kak. Ya, terima kasih Kak Ningsi atas jawabannya, luar biasa. Adakah dari kakak yang ingin menambahkan Kak, bagaimana kakak merancang program PJOK untuk pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK ini kakak di sekolah? Jadi ya Kak, sebelum kita merancang program PJOK ini kita harus melihat dulu, kita harus mempertimbangkan yang betul kata Kak Ningsi tadi ya, harus ada lihat kita sarana prasarana, aspek fisik, emosional dan sosial dari murid-murid kita Kak. Jadi sebelum kita merancang terus kita harus melihat dulu analisis kebutuhan, kita harus melakukan asesmen kebutuhan siswa dulu, asesmen diagnostiknya. Jadi kebutuhan dari siswa sehingga kita dapat mengakomodasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Selain itu juga merupakan kita juga berupaya untuk menyisipkan elemen keterampilan dasar, kesehatan dan sportivitas dalam setiap kegiatannya. Jadi kita harus melihat dulu pengembangan fisik, mental dan sosial peserta didik sebelum kita merancang program PJOK ini. Selanjutnya, apa saja yang selama ini kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Kakak open mic. Apa saja yang selama ini kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Silakan Kak open mic Kak Resti, silakan open mic Kak. Boleh dong Kak open mic-nya Kak Andri, boleh dong Kak Andri. Silakan Kak Ilyus. Saya coba jawab Kak ya. Iya Kak. Pertama, yang perlu dirancang itu pengembangan keprofesian kita Kak, sebagai guru PJOK. Kita harus terus belajar dan mengasah keterampilan kita dan berbagi pengalaman dengan rekan sejawat. Kemudian kita harus merancang program PJOK yang harus mengacu pada kompetensi dasar yang harus dicapai siswa, seperti kemampuan motorik dasar, keterampilan bermain olahraga, dan pengetahuan tentang kesehatan. Lalu kita bisa memilih materi yang diajarkan.
materi yang diajarkan itu maksudnya harus relevan dengan kehidupan siswa sehari-hari dan memiliki nilai edukatif. Lalu kita mengajarkan melalui penilaian PJOK ini kebiasaan hidup sehat. Anak-anak dapat belajar pentingnya olahraga, cara berolahraga yang benar itu gimana, manfaat olahraga itu bagaimana, dan apa gunanya untuk kesehatan. Lalu kita kembangkan aktivitas fisik anak-anak melalui mental dan emosionalnya, Kak. Nah, supaya anak-anak itu tidak stres dan bagaimana menimbulkan kepercayaan dirinya. Terakhir menanamkan nilai-nilai sportivitas, Kak. Demikian, Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Julius. Jadi dari pemaparan Kak Julius tadi, adakah ada kakak yang ingin menambahkan lagi Kak? Terima kasih Kak Julius atas jawabannya. Benar Kak yang disampaikan oleh Kak Julius. Jadi yang dianggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK bukan hanya keterampilan gerak saja Kak, tapi juga ada tentang kebugaran, kita terus ada tentang motoriknya, bagaimana kita merangsang atau menerima merangsang motorik peserta didik melalui kognitif, yaitu prosedur yang dihasilkan melalui penerimaan dan pemilihan rangsang dari lingkungan. Dan selanjutnya ada sosial emosional yang disampaikan oleh Kak Julius tadi, dan juga keterampilan sosialnya, bagaimana dia mampu mengendalikan dirinya dan mampu bekerja sama dalam sebuah tim di dalam PJOK. Jadi bukan hanya kita ajarkan bermain bola saja anak-anak ya Kak. Selanjutnya ini pertanyaan selanjutnya, bagaimana Kakak akan mengintegrasikan semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang yang berlaku? Bagaimana Kak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Silakan Kak open mic Kak. Silakan Kak open mic Kak. Kita di sini berdiskusi ya Kak. Boleh? Silakan. Izin Kak, saya bantu jawab. Mohon petunjuk kalau salah Kak. Silakan Kak Julius. Cara saya mengimplementasikan atau mengintegrasikan dengan berfokus pada pengembangan keterampilan fisik siswa, baik dalam olahraga individu maupun olahraga kelompok. Dalam pendekatan ini, siswa diajarkan teknik-teknik dasar yang diperlukan dalam berbagai jenis olahraga atau aktivitas fisik, seperti mengajarkan teknik dasar renang, teknik dribbling, dan sepak bola, atau teknik dasar lempar dalam atletik. Demikian Kak, terima kasih. Terima kasih Kak Julius atas jawaban. Adakah teman-teman tambahan dari kakak yang lain? Jawaban Kak Julius. Nah, betul Kak Julius. Jadi dalam mengintegrasikan semua itu ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran yang sekarang berlaku, ya bagaimana caranya, yaitu dengan cara mengembangkan kurikulum keterampilan fisik yang disampaikan kakak tadi, dan baik berupa individu yang kakak bilang dan berupa kelompok, sehingga dalam kalau di individu bisa kita tingkatkan keterampilan emosionalnya, keterampilan
fisiknya. Kalau misalnya kelompok itu ada sosialnya, di sana kita bisa menekankannya. Selanjutnya, nah ini. Jadi ada 6 yang mempengaruhi pengembangan program PJOK, Kak. Yang pertama itu adanya kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang kedua, konteks masyarakat, bagaimana lingkungan di sana, Kak. Selanjutnya waktu. Dan yang keempat ada alokasi jam pelajaran. Yang kelima ada cakupan dan tahapan. Dan yang keenam ada teknologinya. Selanjutnya, yang ketiga, aktivitas karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Nih, karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Nih, menurut kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Silakan Kak, open mic Kak. Silakan Kak, boleh kata kunci apa yang berulang kali kita bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK ini Kak? Izin Kak, coba jawab, mau petunjuk Kak kalau salah. Kata kuncinya yang dibahas itu tentang kompetensi. Apa saja kompetensi yang harus ada dalam penyusunan pengembangan pelajaran PJOK. Kemudian indikator pencapaian kompetensi itu bagaimana? Kemudian uraian materinya. Demikian Kak. Terima kasih.
Mohon izin Kak Yulius, boleh diulang jawabannya Kak? Saya terlempar tadi Kak karena jaringan ini. Oh, sekali lagi izin Kak. Iya Kak. Pertama, kata kuncinya kita melihat kompetensi apa gitu yang harus kita kembangkan dalam pelajaran PJOK. Kemudian setelah kita mendapatkan kompetensi apa yang akan kita apakan tuh, kita harus kata kunci yang kedua itu indikator pencapaian kompetensi itu bagaimana indikatornya. Kemudian uraian materi. Ya, demikian Kak. Ya, terima kasih Kak Yulius. Selanjutnya ada kakak yang ingin menambahkan Kak? Ini kata kunci apa yang berulang kali kita bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Boleh dong Kak Andri, open mic Kak Andri. Oke, terima kasih Kak, izin menjawab Kak. Kalau salah mohon diperbaiki. Menurut Bapak Ibu, kata kunci apa yang berulang kali kita bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Yaitunya berpusat pada peserta didik Kak. Kemudian fleksibilitas dan relevansi. Kalau fleksibilitas itu kita sesuaikan bagaimana keadaan di sekolah kita seperti itu Kak. Kemudian kita kalau yang berpusat kepada peserta didik, bagaimana kita melakukan peserta didik dengan baik, kemudian bagaimana peserta didik itu bisa memahami materi kita itu dengan baik. Seperti itu Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Andri atas jawabannya dan terima kasih Kak Julius. Di sini adakah dari kakak yang ingin menambahkan lagi Kak? Tentang kata kunci apa yang biasanya Kak bahas dalam mengembangkan kurikulum? Oke, di sini ada jawaban dari Kak Yulius. Tadi ada tujuan pembelajarannya, bagaimana peserta didiknya, bagaimana indikator pencapaian, dan juga kita harus melihat asesmen yang kita pakai di sini kata kunci dalam pengembangan kurikulum, bukan hanya terus harus dengan keterampilan fisik dan lainnya. Bisa biasanya kan? Bisa dua ya kan? Apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka, yakni yang pertama itu fokus pada materi esensial Kakak, yaitu muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Kita harus melihat fokus pada materi esensialnya. Yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter, yaitu pengembangan kompetensi sosial, emosional, moral peserta didik. Yang ketiga, ada fleksibilitas pembelajaran, yaitu kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Jadi dalam kurikulum inilah yang akan karakteristik yang ada dalam kurikulum merdeka. Ada fokus pada materi esensial, pengembangan kompetensi dan karakter. Yang ketiga, fleksibilitas pembelajaran. Jadi disesuai dengan kebutuhan dan pengembangan kompetensi peserta didik. Selanjutnya mari kita diskusikan Kak pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Sumbernya itu dari Dewantara 1936. Selanjutnya pada sesi ini kakak sudah memahami 3 karakteristik. Apa saja 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip Ki Hajar Dewantara tadi kakak?
Adakah masih ingat kakak? Ada 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip Ki Hajar Dewantara. Ada masih ingat kakak dengan 3 karakteristik tadi kakak? Oke, sedikit kita kembali sedikit agar kita lebih itu. Yang pertama adanya fokus pada materi esensial yang tadi. Selanjutnya ada pengembangan kompetensi dan karakter dan fleksibilitas pembelajaran. Jadi kita melihat kebutuhan dari peserta didik. Jadi ada 3 yang tadi ya kak. Selanjutnya peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Kira-kira ada berapa pengembangan kurikulum PJOK tadi ya kak? Ada kakak masih ingat? Dengan 6 pengembangan kurikulum merdeka. Ada waktu tadi nih Kak. Mohon maaf ya kak, karena jaringan di sini sedikit bermasalah kak, jadi sering terlempar keluar. Jadi yang ketiga itu tadi ada, yang kedua tadi sampai kita pengembangan kurikulum ya kak. Pengembangan kurikulum ada 6 tadi kak. Adakah kakak masih ingat? Nih. Ada waktu. Ada Kebutuhan. Nah, kebutuhan karakteristik peserta didik. Ya lanjut Kak Suci.
Ya, kebutuhan karakter peserta didik, kemudian konteks masyarakat, dan waktu, alokasi jam pembelajaran, cakupan dan tahapan, dan teknologi gitu Kak. Ya, terima kasih Kak Suci. Selanjutnya kita masuk ini selanjutnya peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Nah, ini 3 tadi ya Kak, bagaimana kita peserta ini mampu memahami atau menyusun program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Nanti Kak juga akan membuat ini sebuah modul atau RPP menggunakan metode backward design ini Kak dalam merancang pembelajarannya. Jadi ada yang pertama kita harus ada CP, ada tujuan pembelajaran. Dari CP, tujuan pembelajaran, ATP-nya. Setelah itu kita masuk ke asesmen. Jadi bentuk-bentuk penilaiannya seperti apa. Yang selanjutnya baru kegiatan. Jadi merujuk di backward design-nya. Kembali ke jadi tujuan. Selanjutnya asesmen, dan barulah kegiatan pembelajaran kita. Oke. Ada kakak yang bisa mengelaborasi kegiatan kita pada hari ini kakak? Memberikan kesimpulan dari materi kita hari ini tentang pengembangan kurikulum PJOK. Boleh dong Kak, open mic Kak. Boleh dong Kak, open mic-nya Kak. Ini nggak ada yang apa? Jadi di sini ya Kak, komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terakhir dari karakteristik satuan pendidikan. Visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran, yaitu dari sumbernya itu materi pendidikan kebudayaan riset dan teknologi Republik Indonesia. Jadi mungkin dari kegiatan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini Kakak. Mohon izin ya Kakak untuk ini kegiatan ini. Kita lanjut Kakak, ini ada penjelasan sedikit Kakak. Mohon izin ya Kakak. Untuk tugas kita Kakak, mohon bagi yang belum agar diangsur ya Kakak dengan tugasnya. Karena masih ada yang belum, mohon dibacakan ya Kakak untuk tugas kita yang belum. Ini ada yang belum. Yang pertama itu untuk Kak Nengsi. Kak Nengsi ini tugasnya udah oke. Selanjutnya ada Kak Noviadi. Kak Noviadi tugasnya udah lengkap semuanya. Untuk Kak Nurhayati ini, Kak Nurhayati ada kakak yang tahu nggak dengan Bu Nurhayati ini? Beliau udah berapa kali pertemuan, belum nggak pernah masuk, dan tugasnya dari awal juga tidak pernah dibuat Kak. Ada Kak yang tahu dengan Kak Nurhayati ini Kak?
Di sini juga ada Kak Yusri Zaldi, udah lengkap juga Kak. Kak Suci tinggal yang di modul 1.2 dan nanti refleksi untuk 1.5-nya. Selanjutnya ada Kak Ferry udah lengkap. Kak Resti ini ada di modul 1.2 dan 1.2D ya Kak. Untuk Kak Resti 1.2D dan 1.4-nya belum lagi Kak. Ini ada nggak ya di sini? Kak Penny juga belum lengkap. Untuk Kak Julius, nih Kak Julius, ini ada di modul 1.1D2 yang refleksi paradigma diri itu belum lagi Kak. Terus yang kedua ada 1.2 yaitu pemetaan Kak. Pemetaan Kakak salah unggah file, Kakak unggah di file 12.e. Filenya itu jawaban yang Kakak unggah itu salah Kak. File yang di 12e itu Kakak pindahkan ke 1.2D ya Kak. Oke Kak. Tapi minta tolong juga cek apa kan nanti itu Kak ya, yang apa tadi yang kurang tuh Kak, japri Kak gitu. Oke Kak. Thank Terus you, Kak. yang 1.3D-nya udah oke, dan selanjutnya yang 1.4-nya lagi Kak, yang refleksi yang kemarin. Iya Kak. Oke, terima kasih Kak Yulis. Selanjutnya ada Kak Kak Lia. Kak Lia oke semuanya. Kak Andri juga udah oke tugasnya semuanya. Ini ada Kak Yudefri nih Kak. Kak Yudefri ini di tugasnya yang 1.2, 1.2D dan E sampai yang 1.4 ini belum dikerjakan. Dan yang 1.1D itu mohon diperbaiki. Ini Kak Ayu nggak ada. Kak Rido tadi udah Kak Rido. Ini Kak Rido masih ada tugasnya yang belum nih Kak. Kak Rido 1.2D, 1.2E, 1.3 dan 1.4-nya belum dikirim lagi tugasnya Kak. Mohon disegerakan ya Kak. Sebelum kita pertemuan di tatap muka nantinya, tugas-tugas Kakak harus lengkap semuanya Kak, karena akan dilaporkan ini sebelum kita tatap muka nantinya. Akan dilaporkan kepada orang BGP nanti Kak. Jadi mohon Kakak agar segera melaksanakan atau mengerjakan tugasnya ya Kak, agar nantinya tidak keteteran Kak dalam mengerjakan tugas. Oke, atau ada kesulitan nggak dari Kakak dari tugasnya Kak? Untuk Kak Novriadi udah oke Kak? Udah oke tugas semuanya Kak? Udah lengkap? Atau ada kendala nggak dari Kakak dalam mengerjakan tugasnya Kak? Sehingga banyak yang masih belum gitu. Mohon dong, open mic dong Kak Rido. Ada kendala nggak Kak dalam mengerjakan tugasnya Kak Rido? Oke Kak Novriadi, silakan lanjutkan Kak. Oke Kak, ada yang perlu kita bahas lagi Kak? Kalau diam-diam gini bingung jadinya Kak. Jadi mohon Kak, apa yang kekurangan dari saya atau seperti apanya boleh dibicarakan nih Kak. Tentang tugas-tugasnya yang nggak paham atau seperti apanya. Dan mohon izin ya Kakak diingatkan lagi. Jadi setiap kita mengikuti Zoom ini Kakak, mohon kita masuknya lewat LMS Kakak agar bisa terbaca Kak. Masih juga ada teguran dari panitia, itu ada beberapa yang tidak terbaca di LMS bahwasanya dia mengikuti kegiatan gitu.
Jadi di LMS itu juga dilihat Kak, kegiatan kita seperti apanya. Sering nggak kita membuka LMS juga akan dinilai di sana Kak, oleh panitia nantinya. Jadi mohon ya Kak, agar nanti di sering-seringlah baca-baca di LMS modulnya gitu. Agar terbaca nanti aktivitas kita di sini Kak. Kalau misalnya Kakak hanya masuk lewat link Zoom yang diberikan di WA, itu Kakak hanya dapat ilmunya saja, nanti tidak terbaca nanti di sini Kakak, di LMS-nya. Oke, untuk tugas sekarang itu kita melakukan refleksi. Mohon refleksinya ini dilakukan sesuai dengan permintaan yang ada pada sesuai dengan format yang ada ya Kak. Dimohonkan. Di sini juga ada rubrik, nanti Kakak bisa dibaca rubriknya, apa penilaian yang diminta di setiap tugas yang ada pada LMS-nya. Untuk tugas Kak Resti yang 1.2 apa tadi Kak? 1.2 ya Kak. Yang 1.2D Kak, yang tentang pemetaan aset. Ada lagi nggak Kak? Iya, iya Kak Resti. Oke, terima kasih Kak Resti. Ada lagi Kak yang ingin perlu kita diskusikan, silakan diskusikan di sini nggak Kak? Boleh nggak Kak? Di sini untuk di tugas refleksi 1.5 ini Kak, ini ada beberapa pertanyaan refleksi yang bisa kita gunakan dalam nanti membuat kerangka ya, dalam membuat tugas refleksi. Yaitu kita akan menceritakan keterkaitan materi yang sudah Kakak pelajari dengan peran kakak. Yang kedua, adakah ide, materi, atau pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktik yang Kakak jalankan selama ini? Yang ketiga, ceritakanlah konsep-konsep utama yang Kakak pelajari dan menurut Kakak penting untuk terus dibawa selama menjalankan peran Kakak. Yang keempat, itu ceritakan sebuah perubahan dalam diri Kakak yang ingin dilakukan setelah pembelajaran pada hari ini. Jadi, disinilah Kakak ceritakan apa yang sesuai dengan diri kita masing-masing Kakak. Jadi selamat menikmati proses refleksi Kakak, guru PJOK hebat. Dan ini karena mencukupi waktu ya Kak Mojen. Boleh dong Kak kita diskusi Kak, daripada diam-diam nih Kak, bingung juga. Ada kendala dari Kakak, silakan Kak.
Maaf ya Kak, jaringan nih Kak, bolak-balik jadinya. Oke Kak, kalau enggak ada rasanya yang mau didiskusikan boleh kita tutup aja lagi Kak Andri kegiatan kita Kak. Oke, Kak Riri, terima kasih Kak Riri. Mungkin ya ada kendala sama jaringan sepertinya Kak Riri. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi menjelang siang ini, marilah kita bersyukur, berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Bersyukur mulai. Ya, selesai. Saya kembalikan kepada Kak Riri. Terima kasih Kak Andri. Kita foto bersama ya Kak. Ada Kak yang bisa membantu untuk kita foto bersama? Silakan Kak, hidupkan kameranya Kak. Silakan. Mereka bisa membantu? Oke Kak, saya coba Kak. Oke, apa kayak kita Kak kayak melejit dong seperti ini. Ya, semuanya tolong aktifkan kameranya. Oke, siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke Kak, sudah Kak. Terima kasih Kak Yunis. Boleh dong Kak, kita diskusi dulu sampai mencukupi waktu nih Kak. Ini Kak yang di kelas 6 ini nggak ada yang saling kenal nih Kak? Atau beda semuanya? Atau seperti apa? Andri nggak ada yang kenal nih Kak Andri? Oh, ada Kak. Ini ada Kak Keningsi, Kak Julius, Kak Resti, Kak Peno, Kak Noviadi, Kak Rido, Insya Allah Kak kenal. Kak Ferry juga. Kak Lia baru muncul nih. Maaf kakak, tadi melatih pula kakak, baru selesai kakaknya. Melatih apa tuh? Baru masuk. Maaf Kak Riri. Kak Riri, permintaan satu Kak. Kasihlah kami penyemangat lah Kak. Apa Kak? Kasihlah kami sedikit iya lah Kak, atau penyemangat lah seperti itu. Kak Lia lagi latihan apa nih Kak? Gimana Kak Riri? Lagi melatih apa Kak? Oh enggak, ini kebetulan kan biasanya kan Senin itu kita upacara bendera itu kan masih formasi biasa. Tapi ini ada pula tuntutan dari kepala sekolah mau ganti formasi katanya gitu. Jadi 9 anggota atau 12 anggota. Jadi tadi perdana saya latih, makanya belum bisa ditinggalkan. Keren Kak. Iya, maaf Kak Riri. Kakak ada nggak lihat? Gimana Kak? Tolong diulangi Kak, kurang kedengaran suaranya. Kakak yang kenal sama Kak Nur lihat sih Kak. Kak ini Kak. Ibu Nur itu Kak yang dia Kak di Padang ke sekolahnya. Siapa Bu? Nur Hayati? Iya. Kenal saya. Satu gugus. Kira beliau kemana sih ya Kak? Udah beberapa pertemuan. Gini Kak Riri, kemarin nih beliau nih memang namanya udah berumur ya. Jadi beliau ini kesulitan lah dalam pembuatan tugas ataupun Zoom. Jadi kayak dilema, frustasi. Cuma sebagai teman satu jurusan, dia udah memberikan arahan juga. Kalau untuk tugas nih pandai-pandai aja kita sesama teman kan. Karena kita maklumi juga karena umur beliau tuh memang udah nggak bisa kayaknya untuk belajar IT ini lagi. Terus kebetulan beliau nih minggu kemarin dan minggu sekarang anaknya pesta Kak. Oh gitu. Iya, minggu kemarin di rumah beliau, hari ini di rumah yang laki-laki. Mungkin karena itu dia anak masuk nih.
Gitu ya Kak. Iya, iya. Nanti cobalah saya konfirmasi lagi sama ibu tuh. Iya, kemarin beliau juga sempat itu kan, apa namanya tuh, pengen mengundurkan diri. Iya, karena nggak kuat lagi katanya. Dia Iya, mau sih kalau ada orang yang mau membantu katanya. Dia maulah kayak gitu katanya kan. Nanti adalah. Cuma dia minta tolong ke Lia pun bukan nggak mau nolong Kak. Lia bisa iya, ngasih arahan, tapi nggak bisa bertanggung jawab untuk tugas ibu tuh kan, nggak mungkin. Nah, jadi kalau beliau mau belajar, boleh sama-sama duduk kita di sekolah gitu. Tapi kalau dikhususkan buat beliau, dia pun nggak mau gitu. Karena kita mau ada perubahan kan untuk jurusan kita, untuk alma mater kita kalau bisa. Jangan dilihat hasil akhirnya tuh kita dapat poin tertinggi kan, tapi usaha kita terlebih dahulu. Jadi memang udah lihat sama ibu tuh pun udah Lia himbau juga sih kalau untuk tugas Bu aman lah Bu. Pokoknya asal ibu ke sekolah Lia nanti dikasih tahu gitu. Cuma masih iya. dilema kayaknya karena capek pesta juga Kak. Kayaknya Kayaknya juga karena gitu itu ya. stres karena itu kayaknya. Ya itulah kemarin tuh kan itu diberikan apa kan sertifikat sama ibu tuh kata beliau, oke lah ya, ibu coba katanya kan. Nah, ada 2 kali pertemuan masuk, habis itu nggak pernah masuk lagi beliau ternyata. Oh iya karena untuk masuk Zoom tuh ibu tuh juga nggak ngerti Kak Riri. Waktu pertama ditolong teman, kedua itu dia ke sekolah Lia tuh. Lia yang bantu. Selebihnya kita kan kegiatannya bisa di rumah. Hmm, Sore kan mungkin nggak ada yang bantu atau gimana gitu. iya, iya, iya. Mm. Ini Kak Ferry nih kasih tepukan aja nih. Tolong ya apa Kak? Open book lah Kak. Ya itulah tujuan di sini ini bukan bagaimana kita mencari harta atau mencari tapi bagaimana kita melakukan di sini Kak. Diri pun di sini juga belajar dari Kakak Alfa ini semuanya. Bagaimana pengalaman Kakak yang sudah berbiasa kan. Jadi bisa jadi pembelajaran bagi kita semua Kak. Iya intinya sih sebenarnya kalau menurut Lia Kak dijalani dulu kan berusaha Iya, semaksimalnya. Tapi kalau kita berusaha cuma untuk mendapatkan nilai yang tertinggi dengan minta lihat punya teman sih boleh ya. Tapi kalau minta tolong membuatkan kita kan enggak boleh plagiat, terus enggak boleh iya, sama juga. Jadi kalau sebenarnya tugas ini intinya sesimpel mungkin. Ngapain kita memaksakan kesempurnaan tapi kita lihat punya orang kan gitu. iya. Kalau menurut dia sih Itu gitu. Kak, melihat tugasku pokoknya sesuai tugas kakak dengan metode di LS. Itu terlalu Ya, bagus seperti itu. Jadi tugasnya itu sesuai. Insya Allah nanti akan iya. dibantu Kak gitu. Ya, tambah ini tadi udah dibilang juga kan sama iya iya benar Kak. Ini kan tujuan kita untuk merubah pandangan orang terhadap kita juga. Kan orang biasanya nganggap nih ya jadi kejahatan nih misalnya kan cuma main bola ini segala macam atau duduk-duduk aja kan itu pandangan orang kadang. Itu yang mau eh, kita rubah mindset orang terhadap kita. Ini pernah ya Kak pengalaman nih ya. Kemarin Ya, bulan Juli lah. Kebetulan Lia ada BIMTEK itu gabung guru kelas, guru PJOK dan guru agama. BK mungkin tak ada tanda ya. Di sana tuh memang sakit hati juga, sedih juga, emosi juga. Jadi adalah satu orang kelompok itu terdiri dari guru olahraga sama guru ini guru kelas dan guru agama satu tim. Tapi memang alma mater kita juga yang bikin hancur nama kita ya. Jadi di kelompok dia tuh ada guru olahraga yang merendahkan kita juga kelompok itu kebetulan dia ada di sana. Jadi dalam arti kata kelompoknya tuh mengatakan kalau PJOK ini ngajarnya suka-suka aja, terserah aja, lempar bola udah selesai. Kan gitu ya Kak Riri ya. Ini buat pengalaman semuanya nih. Sampai akhirnya yang perempuan tadi itu saya enggak tahu lah kecamatan mana dia sebagai guru olahraga. Pokoknya Kota Padang. Pergi
Yang guru olahraga ini pergi, tinggallah kelompoknya beberapa orang dan dia ibaratnya bergosip lah. Dia bilang gini, lihatlah tuh guru PJOK, mana pernah guru PJOK tuh bisa seperti kita katanya. Apa sih kemampuan guru PJOK nih katanya. Nggak ada satupun guru PJOK nih yang bisa seperti kita. Kebetulan dia ada di sana, Lia tanyalah ke ibu ya. Dia waktu tuh udah berumur mungkin 45-an lah. Saya tanya lah, Bu, kenapa guru PJOK tidak bisa seperti ibu? Mungkin dia mikir Lia juga guru kelas mungkin ya. Oh tuh iya sama Bu Lia, mana bisa dia seperti kita. Kita bisa melatih anak, mengajar anak, oh bisa kita mampu seperti ini, seperti itu. Tapi kalau mereka, apa yang mereka tahu? Kalau mereka tidak masuk kelas, kita bisa jadi mereka. Ya, tapi kalau mereka tidak bisa seperti kita, kata, karena ilmunya tidak pernah ada. Nah, itu catatan buat saya gitu kan. Sampai akhirnya saya ngomong, maaf ya Bu, saya bilang gitu kan. Kalau Ibu mengatakan PJOK tidak bisa seperti Ibu, salah besar. Mungkin guru PJOK di sekolah Ibu cuma taunya sekedar bola, tidak ilmu tentang pembelajaran PJOK. Tapi kalau saya sebagai guru bisa menggantikan Ibu. Boleh bertanding saya kan. Jangankan kalah, bodoh aja saya nak mau guru kelas. Di sana kagetlah beliau. Kagetnya tuh dia mikir saya nih guru kelas. Ternyata pas saya bilang saya alma mater PJOK. Satu hal yang saya pesan sama ibu tuh, Bu, kalau mau merendahkan orang, sebut nama orangnya, jangan alma mater saya. Karena dimanapun saya ada, kalau ketemu orang-orang seperti ibu, tetap saya akan jawab. Untung ibu ketemu saya, kalau ketemu rekan-rekan saya yang lain, mungkin gimana lah orang tuh menanggapi ibu. Jadi di sana tuh saya mikir, janganlah kita sebagai guru PJOK selalu direndahkan. Karena yang merendahkan itu bukan orang lain, dari kita juga mulainya. Nah, jadi bukan PKG ini kan sama ibaratnya kita dapat ilmu ya. Ilmu itu kita terapkan di sekolah. Mau 100% maupun berapa persen peningkatannya, selama kita ada usaha, insya Allah bisa. Mungkin dia imbauannya cuma itu Kak Riri ya. Mulai dari sekarang untuk selanjutnya, cobalah alma mater kita lebih pada orang. Jangan sampai kita yang menjatuhkan. Ya, terima kasih Kak Riri, itu berbagi pengalaman. Masya Allah, luar biasa Kak Ida. Mendengarnya pertama sedih ya, karena guru PJOK diberikan sama orang ya Kak ya. Iya, benar, iya. Jangankan orang, kepala sekolah kita pun seperti itu, maka kalau kita tidak pandai-pandai sama beliau kan, tetap sebelah mata kita dibikin. Kalau kerja ke kita tuh, ibaratnya kalau kami di kecamatan kami, kalau udah kerja fisik tuh guru olahraga dipanggil tuh. Nah, sementara mereka lupa inovasi yang ada tuh kebanyakan guru PJOK loh. Yang jadi pemimpin tuh kebanyakan guru PJOK loh. Mana guru kelas kalau disuruh memimpin jarang yang sekali yang mau. Paling 1-2 pasti ya. Tapi kalau guru PJOK rata-rata hebat dia kalau untuk memimpin. Cuma itulah mungkin cara menjabarkan materi yang belum kita kuasai. Mudah-mudahan di PKG inilah kita bisa mengembangkan kompetensi kita tadi Kak Riri. Nah, mungkin baru masuk udah banyak pula omongan Lia nih. Maaf untuk Bapak Ibu yang lainnya ya. Keren nih Kak Lia, nih membangun nih motivasi bagi teman-teman yang lain nih Kak. Ini Kak Andri motivasinya diberikan oleh Kak Lia nih. Kak Andri mana Kak Andri? Pak Andre ngomong di chat aja Pak Andre. Ya Kak Riri ya. Pak Andre mau ngomong katanya. Di chat aja lah. Di pesan aja kirim. Pedri Andre tadi, siapa Peri Andre? Ya Kak Peri. Kak Lia di sekolah mana nih Kak? Saya di Padang Timur, di SD 28 Ganting Selatan. Sekolah kecil Kak. Tapi perbatasan antara Padang Selatan dan Padang Timur. Kalau untuk sekolah saya masuk ke Padang Timur, tapi kalau untuk kawasan sebenarnya ini udah kategori Padang Selatan. Di samping Masjid Raya Ganting Kak Riri, boleh kapan-kapan Kak Riri berkunjung. Di samping Masjid Raya Ganting. Iya. Ini kan Kak Riri kecamatan mana Kak? Itu Kak, orang Padang Kak. Saya orang Padang, di Jati. Pak Peri Andre itu kenal tuh. Tapi mikrofonnya rusak pula. Satu BP ya. Enggak, kebetulan Pak Peri Andre satu kecamatan sama suami dulu.
Oh gitu. Makanya kenal gitu. Kak Ferry itu dipanggil sama Kak Riyad. Oke, luar biasa nih. Pokoknya pingin cepat bertemu nih Kak dengan kalian. Pokoknya Maaf Kak Kiki, kecamatan mana ya Kak? Foto Tangga Kak. Oh, Koto Tanga. Oh iya. Iya, di Aris Malang Tangga. Iya, oke. Makanya Kak, kita pun yang fasilitator itu kemarin minta Kak, kalau rencananya kan satu kecamatan nih Kak. Siapa? Kecamatan Iya. Koto Tangga. Terus kami minta pingin berbeda, pingin kecamatan lain lah, karena takutnya kalau kecamatan yang sama nanti apalah nih, ini kalau udah saling kenal tahulah Kak kan akan saling apalah namanya. Tapi kalau berbeda kecamatan nih bisa kita berdiskusi dan bisa banyak pelajaran yang dapat nih kalau beda-beda kecamatan dengan kakak. Kecamatan Koto Tangga. Sekota. Kak Ferry. Oke. Ada yang perlu kita diskusikan lagi Kak? Jika tidak ada, kita akhiri kegiatan kita hari ini Kak. Mohon maaf Kak, selama kita berdiskusi, selama ini berbicara, ada kesalahan karena banyak bicara Kak. Banyak yang salah dalam berbicara, mohon maaf Kak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak, lanjutkan aktivitasnya Kak. Selamat siang. Saya mohon izin Kak Riri. Izin live Kak Riri.